Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama dengan Khairunisa. Khairunisa ini memperoleh penghargaan dari Universitas Bung Hatta sebagai mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknologi Industri bersama dengan 4 orang lain mahasiswa berprestasi dari masing-masing fakultas yang ada di Universitas Bung Hatta. Halo Nisa. Iya Pak. Bisa diperkenalkan Nisa barangkali dari mana asalnya, kemudian kemarin dari SMA mana? Dari MAN 1 Pekanbaru. MAN 1 Pekanbaru, berarti Nisa dari Pekanbaru. Iya. Nah sekarang mengambil prodi Teknik Kimia. Teknik Kimia. Boleh dijelaskan Nisa, bagaimana sih kronologinya Nisa bisa sukses menjadi mahasiswa berprestasi utusan dari FTI, atau kalau boleh kita sampaikan mahasiswa berprestasi mewakili FTI begitu ya, untuk di lingkungan Universitas Bung Hatta. Jadi yang pertama itu dilakukan secara bertahap dari jurusan. Setelah itu pada akhirnya saya menyampaikan pemaparan tentang karya tulis ilmiah yang saya buat. Saya mengangkat tema yaitu judulnya pengolahan limbah kelapa area pariwisata Kota Padang untuk produksi asap cair dan arang karbon yang memiliki nilai ekonomis. Jadi di situ saya membuat asap cair dan arang karbon yang kemudian memberdayakan pemulung dan para nelayan di area pariwisata Kota Padang untuk menjual kembali produk yang telah dihasilkan tersebut. Dan setelah dianalisa ekonomi dan biayanya, ternyata itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar gitu Pak. Jadi itulah yang memicu saya untuk mengambil judul tersebut. Oke, ini pemaparan karya ilmiahnya ini di mana? Di hadapan Kaprodi? Iya. Jadi itu dipaparkan di hadapan beberapa dosen penguji, yaitu dari ketua jurusan masing-masing di FTI, kemudian berserta Wadek juga Pak. Wakil dekan. Wakil dekan. Terus ini pada proses pada proses akhir hari, di Fakultas Teknologi Industri dilakukan selama 2 hari. Selama 2 hari itu masing-masing jurusan memberikan delegasi 1 orang. Hari pertama itu mahasiswa teknik kimia dengan teknik industri, kemudian hari keduanya teknik mesin dan teknik elektro. Kemudian pada akhirnya Nisa lah yang keluar sebagai pemenang. Ya, alhamdulillah gitu Pak. Oke. Diberitahukan bahwa Nisa yang menjadi delegasi dari FTI untuk naik ke tingkat universitas. Luar biasa, selamat ya. Untuk perkuliahan ini Nisa, bagaimana Nisa menjalani perkuliahan di FTI? Lebih banyak menghabiskan waktu di mana? Menghabiskan waktu tentunya di kampus ya Pak. Kampus. Kuliah, kemudian belajar bareng teman. Terus yang kedua itu di kos, karena di kos itu kan ini ya Pak, ngerjain tugas. Iya dong, kalau nggak ngekos mau pulang kemana? Ngerjain tugas, terus mana lagi? Kemudian di Nisa juga aktif di FSI, jadi di situ FSI ini apa? Forum Studi Islam. Oke. FSI Nurul Jannah. Ekstrakurikuler ya? Jadi sebelum pandemi itu biasanya itu ada kegiatan di masjid sendiri Pak, di Masjid Kampus 3 yang biasa itu ada ceramah atau kultum dari ustaz dari luar ataupun dari dalam. Jumat berseri. Kegiatan Jumat berseri yang dilaksanakan setiap hari Jumat di masjid. Berarti lebih banyak menghabiskan waktunya itu belajar di kampus, kemudian juga di masjid kampus. Di kampus itu mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan karakter yang ada di situ berarti ya. Sebelumnya Nisa ini sering ikut lomba nggak sih? Karena kan yang suka-suka kimia mungkin ya. Kemudian yang biasanya juga sukses dalam berbagai perlombaan, sukses dalam berbagai seleksi juga. Kadang-kadang beberapa orang diantaranya memang sudah terbiasa dengan lomba-lomba. Bagaimana dengan Nisa? Kalau untuk lomba ya Pak, dari SMA-nya Pak, itu Nisa biasanya ngikutin olimpiade biologi.
Jadi biasanya dalam 1 tahun itu ngikutin 4 sampai 5 kali olimpiade gitu Pak. Itu biasa diadakan, Nisa pernah ikut di Universitas Riau, Andalas, UNP. Itu dari seluruh selama SMA itu Nisa dapat 2 kejuaraan yang paling tinggi, itu juara 1 di biologi tingkat provinsi, terus juara 3 biologi di tingkat kota. Kalau yang tingkat kota ini dari Kementerian Agama Pak. Wah. Kalau yang juara 1 dari Universitas Riau. Waduh, luar biasa. Saya aja tuh nggak nyampe tuh gitu. Jadi Nisa ini sebelum ke FTI juga sudah berprestasi dari emannya begitu ya katakan, karena sudah sering ikut lomba juga. Nah, Nisa sebagai orang yang berprestasi dari awal, dari emannya, kenapa kemudian memutuskan untuk kuliah di FTI Universitas Bung Hatta dari Riau pula? Apa istimewanya FTI di mata Nisa? Karena teknik kimia ini kan cuman ada beberapa gitu di universitas yang di Koperti 10 gitu, di wilayah 10. Salah satunya di Universitas Bung Hatta. Jadi kemarin itu memang pinginnya teknik kimia gitu Pak, pelajari lebih dalam gitu kan Pak, karena Nisa pingin ngambil suatu tantangan selain biologi. Kan Nisa dulunya berkecimpung di dunia biologi gitu Pak, jadi pingin suatu tantangan baru, yaudah pilih teknik kimia di Universitas Bung Hatta. Kenapa teknik kimia yang di Universitas Bung Hatta? Kenapa tidak di tempat lain? Karena Nisa tuh lihat di teknik kimia Universitas Bung Hatta itu seperti ada student exchange, terus aktif juga di antara pokoknya Nisa ngelihat di sosmed itu teknik kimia itu paling di UBH tuh aktif banget gitu Pak. Dibandingkan dengan teknik kimia di kampus-kampus lain begitu ya. Iya. Jadi paling menarik karena berbagai program yang ditawarkan oleh teknik kimia Universitas Bung Hatta. Baik, ini setelah selesai pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, selanjutnya akan dilanjutkan dengan di tingkat univ ya. Nanti akan keluar satu orang mahasiswa berprestasi mewakili Universitas Bung Hatta untuk berlaga di wilayah LDK 10. Nisa sudah siap? Insya Allah. Apa persiapannya? Persiapannya yang pertama itu KTI-nya disempurnakan lagi Pak, kemudian PowerPoint-nya disempurnakan Karya tulis lagi, ilmiahnya ya. Terus prepare buat bahasa Inggrisnya, kemudian doa yang paling penting ya Pak. Nisa juga menguasai bahasa asing selain bahasa nasional tentunya ya, selain bahasa Indonesia. Bahasa asing apa aja yang bisa? Bahasa Inggris dan Arab. Wah, selama di FTI juga itu masih terasah, masih ditingkatkan lagi ya. Ya apalagi di teknik kimia ini kan Pak, kalau di teknik kimia UBH ini paling dikedepankan gitu bahasa Inggris gitu Pak. Jadi lebih mendalami ketika udah masuk kuliah. Jadi ketika kita kuliah di FTI nggak hanya dapat program-program umum, tetapi juga dapat program khusus ya, pendidikan karakternya. Kemudian apa yang Nisa sampaikan tadi, ada pengembangan bahasa untuk bahasa asing. Kemudian ada berbagai program menarik yang ada di FTI begitu ya. Sip. Ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik juniornya barangkali, terutama mungkin yang dari MAN 1 ya, MAN 1 Pekanbaru. Karena ini kan mau memasuki juga waktu-waktu adik-adik siswa-siswi mau memilih universitas untuk melanjutkan studi. Silakan Nisa. Jadi untuk adik-adik yang ingin melanjutkan studinya, saya sangat merekomendasikan studi di Fakultas Teknologi Industri ini, terutama di teknik kimia. Saya sangat merekomendasikan karena selain kami ditempa dengan hal-hal yang umum ya. Yang umum, tentunya kami juga ditempa seperti soft skill seperti bahasa Inggris. Kemudian bagaimana di dunia industri itu juga sudah banyak kerjasama dengan mitra-mitra di perusahaan gitu Pak. Ya jadi setelah nanti kita tamat, kita mudah untuk mencari pekerjaan. Kemudian
tidak bingung lagi untuk melanjutkan pendidikan, Dan- mau kerja. Dan yang jelas ini ilmunya kepake, Iya, ilmunya ilmu yang kepake. ya, in banget gitu ya, yang perkembangan Dan zaman. apalagi teknik kimia ini kerjasama dengan Jepang ya Pak ya. Jadi kalau yang mau S2, S3 itu udah gampang banget buat Gampang banget. masuk gitu Pak, buat melanjutin. Wah, mantap. Jadi- Ini pesan dan rekomendasi dari sang juara. Luar biasa. Terkhusus untuk adik-adiknya yang di MAN 1 Uni Pekanbaru barangkali ya. Boleh mengikuti jejak kakak seniornya yang sukses untuk kuliah. Kemudian tidak hanya sukses kuliah, tapi juga membawa nama baik FTI di tingkat universitas. Mudah-mudahan ini sukses sampai ke tingkat LLDT. Ya, pertandingan antar provinsi, bro. Nah, terima kasih Nisa. Iya, Pak. Tetap semangat, insya Allah sukses. Karena ingat loh, kalau motonya orang-orang teknik itu pasti sukses ya. Ya. Kerja keras, kerja disiplin, dan insya Allah sukses. Baik, itu dia diskusi singkat kita dengan Khairunisa, mahasiswi berprestasi dari Fakultas Teknologi Industri. Dan insya Allah ini akan lanjut ke babak-babak berikutnya. Insya Allah akan sampai ke L2 Dikti ya, pertandingan antar provinsi. Saya Zulfadli, dosen dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, Prodi D4 pertama swasta yang ada di Pulau Sumatera, dari PTS terbaik di Sumatera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.